Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Review, nomor presisi 34. Saya Brita Salvadosti, nomor presisi 10. Saya Bridia Usra, nomor presisi 3. Saya Naimah Suhyati, nomor presisi 24. Di sini kami akan menjelaskan mengenai suku Madura. Ini aku akan menjelaskan tentang asal-usul suku Madura. Ringkasan dari buku The History of Madura karya Samsul Ma'arif menjelaskan bahwa sekitar 4000 tahun lalu, masyarakat Neolitik dari utara tiba di Pulau Madura. Imigrasi ini dipicu oleh ekspansi kerajaan-kerajaan Cina yang memaksa bangsa Proto-Melayu yang tinggal di Burma, Siam, dan Indochina untuk berpindah ke selatan hingga mencapai Nusantara, termasuk Madura. Pendatang ini menjadi nenek moyang orang Madura seperti bangsa Piah, Champa, dan Jai di Cochinchina yang memiliki ciri fisik dan bahasa khas. Mereka membawa kebudayaan Neolitik berbeda dengan penduduk asli Nusantara yang masih berada pada zaman Batu Tua atau Paleolitik. Belum dipastikan apakah ada penduduk asli Madura saat kedatangan mereka. Namun, jika ada, kemungkinan besar mereka dikalahkan oleh para pendatang. Para pendatang ini menetap, berkembang biak, dan menyebar ke Madura dan pulau-pulau, membentuk suatu kelompok-kelompok berdasarkan kesuburan tanah dan ekologi setempat. Dengan beberapa kelompok mencapai ratusan orang. Meskipun tersebar, mereka tetap terhubung oleh kesamaan bahasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bahasa daerah. Bahasa Madura berasal dari Pulau Madura dan tersebar di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, serta di beberapa daerah di Jawa Timur seperti Malang, Situbondo, Bondowoso, Pasuruan, Jember, Banyuwangi, dan Pulau Bawean. Bahasa ini memiliki pelafalan yang unik, membuatnya sulit dipelajari oleh orang luar. Bahasa Madura memiliki beberapa dialek, antara lain dialek Bangkalan, dialek Sampang, Pamekasan, Sumeneb, dan Kangean. Dialek Sumeneb dijadikan standar bahasa Madura karena Sumeneb pernah menjadi pusat kerajaan dan kebudayaan Madura. Selanjutnya ada lagu daerah. Kita akan mendengarkan salah satu lagunya, yaitu Gai Bintang. Pakaian adat khas Madura. Yang pertama yaitu baju adat untuk bangsawan. Baju adat untuk bangsawan di Madura hanya boleh dipakai oleh orang-orang keturunan bangsawan. Baju ini dibuat lebih mewah dan istimewa untuk menunjukkan status sosial para bangsawan, sehingga tidak boleh dipakai oleh sembarang orang. Di Madura terdapat 3 status sosial: orang kenek, punggaba, dan berjaji. Laki-laki bangsawan mengenakan rasukan totop untuk bagian atas dan sandar kepeng untuk bagian bawah. Kedua yaitu baju adat Madura laki-laki. Baju adat Madura laki-laki sering dikenal sebagai pakaian pedagang sate Madura. Baju ini terdiri dari kaos bermotif garis-garis merah putih yang disebut sapera dan dilapisi dengan rompi lengan panjang hitam yang disebut pesaan. Baju ini tidak hanya dipakai untuk acara tertentu, tetapi juga bisa digunakan untuk sehari-hari. Aksesoris yang digunakan termasuk odeng atau penutup kepala, sabuk ketemang, trompak atau alas kaki, dan sabit, yakni senjata tradisional Madura. Yang ketiga yaitu baju adat Madura wanita. Baju adat Madura wanita dikenal sebagai kebaya rancongan dan baju agungan. Kebaya rancongan serupa dengan kebaya pada umumnya dengan lengan panjang dan stagen atau odet yang diikat di perut. Biasanya berwarna terang seperti hijau, biru, atau merah dan dipadukan dengan sarung batik bermotif lasem, tabiruan, dan strojan. Perbedaan antara pakaian wanita bangsawan dan rakyat biasanya terletak pada aksesoris. Bangsawan menggunakan lebih banyak hiasan bunga dan perhiasan emas seperti kalung, cincin, dan anting-anting. 4 yaitu baju adat Madura untuk pantenan.
Baju adat mantenan Madura terdiri dari dua jenis, yaitu kaputren dan legum. Kaputren berupa kebaya lengan panjang dari kain beludru dengan sarung batik khas Madura sebagai bawahan. Sementara legum adalah kain kemben yang digunakan oleh pengantin wanita, sedangkan pengantin pria menggunakan kain di bawah dada. Pada zaman dahulu, pakaian kaputren dan legum sering digunakan untuk pengantin Madura, tetapi kini telah dimodifikasi. Baju manten modern terbuat dari kain beludru bersulam emas dan tersedia dalam beragam warna sesuai pilihan pengantin. Tarian suku Madura, yaitu tarian Muang Sanggal. Tarian Muang Sanggal adalah tarian khas dari Kabupaten Sumeneb, Pulau Madura. Secara harfiah, muang berarti membuang, dan sangkal berarti petaka, sehingga tarian ini bertujuan untuk mengusir petaka dari diri seseorang. Tarian ini kini telah berkembang di daerah Madura. Tradisi dalam suku Madura ada beberapa. Yang pertama, karapan sapi. Pergelaran tradisi ini terjadi setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada lomba ini, sepasang sapi akan menarik kereta dari kayu dan sapi berlaju cepat hingga sampai garis finish dengan panjang lintasan kurang lebih 100 meter. Yang kedua, upacara rokat. Upacara rokat adalah upacara petik laut sebagai bukti syukur akan semua nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini juga bisa memberikan kelancaran rezeki dan keselamatan bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu ritual acung. Tradisi ini sejenis permainan dengan melibatkan dua laki-laki. Mereka akan beradu fisik menggunakan media rotan dengan panjang 1 meter sebagai alat pukul. Tradisi ini berlangsung sebagai bentuk permohonan hujan dan supaya bisa terhindar dari berbagai malapetaka karena kekeringan. Yang keempat ada upacara nyadar. Upacara ini dilaksanakan sebanyak 3 kali setiap tahun oleh warga desa pinggir Papas, Kaliangat, Madura. Upacara berlangsung pukul 4 sore dan masyarakat berduyun-duyun menuju makam leluhur dengan membawa perlengkapan upacara. Yang selanjutnya ada mondok. Tradisi melepaskan anak-anak untuk mondok sejak usia kecil telah ada sejak dahulu. Anak-anak akan mereka pondokkan bukan hanya di sekitar Pulau Madura, namun ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Yang selanjutnya ada bubuan. Tradisi ini adalah memberikan kado ketika hajatan pernikahan. Dahulu bubuan dalam bentuk sembako dan bahan pangan. Sekarang banyak yang memberi ke dalam bentuk buku. Yang selanjutnya ada alat musik suku Madura. Yang pertama, saronen. Saronen adalah alat musik tradisional yang terbuat dari kain jati dengan panjang kira-kira 40 cm. Alat musik ini berbentuk kerucut dan mempunyai 7 lubang. Bagian tempat meniup terbuat dari daun aren dan terdapat sebuah sayap yang terbuat dari tempurung kelapa yang bentuknya seperti kumis bagi orang yang memakainya. Biasanya alat musik ini dimainkan sebagai pendamping alat musik tumpul. Suara yang dihasilkan dari alat ini melengking, nyaring, dan parau serta meliuk-liuk. Yang selanjutnya alat musik dari suku Madura adalah uldaul. Uldaul dulu hanya digunakan sebagai gantungan untuk membangunkan warga-warga sekitar saat waktu sahur yang ada di bulan Ramadan. Lalu sekarang seiring berjalannya waktu, alat musik uldaul juga mulai digunakan sebagai perkusi yang bisa dilengkapi oleh alat musik tradisional lainnya. Dalam musik uldaul ada sejumlah alat musik antara lain rebana, gendang, kentungan, gong, rempul, tong, plastik yang ditutup dengan bel dalam gelas. Alat-alat tersebut dimainkan dengan nyanyian berbahasa Madura. Dan yang terakhir adalah tong-tong. Sering dibunyikan saat bulan Ramadan untuk membangunkan orang sahur. Tong-tong juga digunakan sebagai penanda bahaya, pengumuman, atau pemanggil rahmat. Musik tong-tong tidak hanya dimainkan menggunakan lagu-lagu tradisional Madura, tapi juga dipadukan dengan lagu-lagu populer dari berbagai genre dan daerah. Musik ini dipertontonkan dalam berbagai acara, baik di tingkat lokal maupun tradisional. Sekian dari penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Rumah adat.
Tandean Lanjang adalah rumah adat Madura yang memiliki arti halaman panjang. Tandean Lanjang merupakan hunian tradisional masyarakat Madura, yaitu berupa kumpulan rumah yang terdiri dari beberapa keluarga yang masih berada dalam satu ikatan keluarga. Bagian lantai rumah adat ini biasanya hanya menggunakan alas tanah atau menggunakan plesteran semen. Senjata tradisional. Masyarakat Madura memiliki senjata tradisional yakni celurit. Filosofinya, yang pertama, dari bentuknya yang mirip tanda tanya dimaknai sebagai salah satu bentuk kepribadian masyarakat Madura yang selalu ingin tahu. Yang kedua, karena celurit itu bentuknya bengkok, mirip dengan tulang rusuk manusia yang kurang. Karena itu, agar kejantanan laki-laki tidak berkurang, maka mengganti tulang rusuk yang hilang itu dengan celurit yang diselipkan di pinggang bagian kiri. Makanan khas. Suku Madura memiliki beberapa makanan khas. Yang pertama ada sate Madura. Berbeda dengan jenis sate lainnya di Indonesia, saus sate Madura biasanya terbuat dari campuran petis, kemiri, dan kecap. Dan biasanya pedagang menyediakan dagangannya, yakni sate Madura, dengan menambahkan nasi atau menyediakan lontong dan acar timun sebagai pelengkap sate. Yang kedua, suku Madura memiliki makanan khas soto Madura. Soto Madura, yakni jenis soto di Madura yang sangat beragam, tergantung dengan daerah asalnya. Tetapi umumnya, soto Madura berbahan dasar daging sapi. Yang ketiga, ada nasi serpang. Nasi ini disajikan dengan beragam lauk, mulai dari kerang tumis pedas, telur asin, krecek tahu, dendeng sapi Madura, keripik paru, pepes ikan tongkol, serta sambal terasi. Nasi serpang biasanya dibungkus menggunakan daun pisang. Yang keempat, makanan khas suku Madura adalah tajin sobi. Tajin sobi biasanya memiliki 4 macam isi, yakni bubur putih, bulatan putih, bubur lonjongan coklat, dan sagu mutiara. Kecuali sagu mutiara, ketiga isian lainnya berbahan dasar tepung beras. Sementara untuk sausnya menggunakan gula merah yang sudah dimasak pekat. Makanan ini biasanya disajikan di atas daun pisang. Ancaman dan tantangan eksistensi. Yang pertama, globalisasi dan modernisasi. Poin pertama, masuknya budaya dan gaya hidup global dapat menggeser atau menggantikan tradisi dan nilai-nilai suku budaya. Yang kedua, perubahan ekonomi dan teknologi dapat mengubah pola hidup dan mata pencaharian masyarakat suku. Kedua, migrasi dan urbanisasi. Poin pertama, perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan dapat menyebabkan hilangnya kontak dengan budaya asal. Yang kedua, urbanisasi dapat mengikis praktik-praktik budaya tradisional. Yang ketiga, diskriminasi dan marginalisasi. Poin pertama, suku budaya yang minoritas atau terpinggirkan dapat menghadapi diskriminasi dan kesulitan dalam mempertahankan identitas budaya mereka. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang tidak sensitif budaya dapat mengancam keberadaan suku budaya. Yang keempat, perubahan lingkungan dan sumber daya alam. Kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya alam dapat mengganggu mata pencaharian dan praktik budaya tradisional. Yang kedua, pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek besar dapat mengancam wilayah adat suku budaya. Yang kelima, asimilasi dan akulturasi. Poin pertama, interaksi dengan budaya dominan dapat menyebabkan suku budaya terserap dan kehilangan identitas uniknya. Yang kedua, perkawinan campur dan perubahan gaya hidup dapat mengikis praktik-praktik budaya tradisional. Untuk mempertahankan eksistensi suku budaya, diperlukan upaya-upaya seperti pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, perlindungan hak-hak adat, dan kebijakan pemerintah yang mendukung keberagaman budaya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon untuk evaluasinya yang membangun untuk kedepannya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.